Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik sastra. Istilah kritik sastra sudah dikenal sejak tahun 500 sebelum Masehi. Istilah ini berasal dari kata krinein yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya menghakimi, membandingkan, atau menimbang. Dalam dunia sastra Indonesia, kritik sastra baru dikenal setelah bangsa Indonesia mengenal pendidikan barat dan berkenalan dengan sastra barat. Pengertian menurut beberapa ahli sastra, kritik sastra itu adalah contohnya dari menurut H.B. Jasin, kritik sastra adalah pertimbangan baik buruk suatu karya sastra. Yang dimaksudkan oleh H.B. Jasin tentulah tanggapan pertimbangan dan penilaian kritikus tentang suatu karya sastra dengan menunjukkan bukan saja keunggulan dan kelemahannya, melainkan juga hal-hal lainnya. Pengertian yang lebih mantap dikemukakan oleh Andre Harjana dalam bukunya Kritik Sastra Sebuah Pengantar tahun 1985. Baca dalam mencari dan menentukan nilai hakiki dalam bentuk tertulis. Ia memakai istilah pembaca untuk menunjukkan bahwa kritik sastra bukanlah pekerjaan yang istimewa karena setiap pembaca dapat melakukannya asalkan pembaca sungguh-sungguh berminat dalam sastra. Sebuah karangan tentang kritik sastra bukanlah hanya sastra yang diciptakan, melainkan hasil penilaian berupa tanggapan, penafsiran, pendalaman, penghakiman setelah seorang membaca, menikmati, dan memahami karya sastra, sehingga kritik sastra termasuk karya non-fiksi. Untuk dapat memberikan penilaian yang objektif, kritikus harus menjiwai hasil ciptaan itu. Dia harus dapat meneropong isinya, semangatnya, seninya, serta nilai hakiki dari cipta sastra itu berdasarkan dalam melakukan kritik sastra. Ukuran atau kriteria yang dipakai dalam melakukan kritik sastra ialah A. Berdasarkan tujuan pragmatis dan efektinya, yaitu pertama A. Berdasarkan tujuan pragmatis dan efektifnya, yaitu mudah dipahami, kesenangan, tema cerita berada di luar penghaluan dan pengalaman. B. Ukuran ekspresif yang berpegang pada prinsip kebenaran dan kejujuran. C. Kriteria didaktif, yaitu menyampaikan pesan moral dan kepribadian serta meninggikan kecerdasan pembaca. Dalam hubungannya dengan pembaca, seorang kritikus penimbang atau pengkritik berperan sebagai jembatan atau perantara dengan upaya menunjukkan keunggulan-keunggulan, kelemahan-kelemahan, dan lain-lainnya dari sebuah karya sastra, membuat karya sastra itu jadi terang dan jelas bagi pembaca. Bagi pengarang atau penciptanya, kritik sastra dapat memberikan masukan yang sangat berharga. Karena dengan membaca kritik tentang karya sastranya, pengarang dapat mengetahui kekurangan atau kelemahannya sehingga berguna bagi proses kreatif selanjutnya. Di Indonesia, kritik sastra sudah ada sejak tahun 30-an. Di Indonesia, kritik sastra sudah ada sejak tahun 30-an, dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Sabana dan Armin Pane.
dengan medianya majalah Pujangga Baru yang terbit tahun 1933. Di antara karya-karya kritik sastra yang ditulis oleh Sultan Takdir Ali Sabana dalam majalah tersebut ialah Kesusastraan di Salern Masa Pembangunan dan membicarakan buku belenggu Armin Pane. Dalam kegiatan kritik sastra ada beberapa cara atau metode yang digunakan oleh pakar sastra untuk mendekati karya sastra. Metode pendekatan karya sastra ini lazim disebut dengan ialah pendekatan sastra. Abraham 1979 3-29 mengemukakan 4 pendekatan sastra yang melandasi teori-teori kritik sastra, yaitu pendekatan mimetik, pragmatik, ekspresif, dan objektif. Kritik sastra yang menggunakan 1. Pendekatan mimetik, yaitu menelaah karya sastra dengan cara mengungkapkannya sebagai suatu hasil imajinasi pengarang terhadap kenyataan dan pembayangan atau cerminan kehidupan nyata. Kedua, pendekatan pragmatik, memandang karya sastra itu berhasil bila bermanfaat, memberikan kesenangan dan berguna bagi para pembaca. Maka kritik sastra dengan pendekatan ini berusaha mengungkapkan resepsi pembaca terhadap suatu karya sastra. 3. Pendekatan mimetik. Pendekatan ekspresif. Lahan garapannya adalah aspek kejiwaan, pemikiran, ide-ide, emosi, pandangan hidup, dan sebagai dari pengarang. Karena karya sastra merupakan pengekspresian jiwa dan pengalaman dunia batin pengarang. 4. Pendekatan objektif, didasari oleh otonomi karya sastra. Kritik sastra dengan pendekatan ini memusatkan telaahnya pada segi-segi intrinsik, struktur, dan dari karya sastra itu saja. Segi intrinsik, struktur dalam menemukan makna utuh karya sastra. Pendekatan objektif disebut juga pendekatan struktural. Selain itu, dunia sastra Indonesia mengenal pula pendekatan sosiologi sastra, pendekatan semiotik, pendekatan transformasi generatif, pendekatan analitik, dan pendekatan Gen Z. Jadi, pendekatan yang ada di Indonesia berdasarkan pendekatan yang dipakai kritik sastra itu, maka terbagi jenis kritik dalam sastra seperti kritik mimetik, kritik pragmatik, kritik ekspresif, kritik objektif, atau kritik struktural, kritik semiotik, kritik analitik, kritik Gen Z, kritik sastra dengan pendekatan sosiologi, kritik sastra dengan pendekatan sosiologi sastra, dan kritik sastra dengan metode transformasi generatif. Ada pula aliran pada kritik sastra, yaitu aliran neoklasik, aliran romantik, aliran idealisme, aliran simbiolisme, aliran realisme, aliran ekspresionisme, aliran naturalisme, aliran absurditas, aliran surrealitas, dan aliran dadaisme.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.